pagi adik-adik. Kita bertemu lagi dalam ibadah online Komisi Anak Philadelphia Bersama Tante Lina dan saya Kak Grace. Adik-adik, kita patut mengucap syukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online kita pagi ini. Kita mau ngapain ya Kak Grace ya? Kita mau berdoa, memuji Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Iya benar. Adik-adik tentunya sudah siap ya? Sudah mandi, sudah berdoa sama Tuhan Yesus, dan siap untuk mengikuti ibadah online pagi ini. Kita patut mengucap syukur. Tentu adik-adik sudah siap ya Kak Grace ya? Iya, pasti. Kita akan mengikuti ibadah ini dengan penuh semangat dan sukacita. Namun sebelumnya Kak Grace akan pimpin dalam doa pembukaan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu, serta berkat-Mu Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk memuji serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin ibadah ini agar kami bisa berkonsentrasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Grace, pernah enggak Kak Grace sebel atau dibikin sakit hati sama orang lain? Pastinya pernah Tante. Terus Kak Grace ngapain ya? Kalau Kak Grace sih pilih mengampuni Tante, mengampuni serta memaafkan orang yang sudah membuat hati Kak Grace jengkel. Kalau adik-adik di rumah pernah nggak ya Kak Grace ya? Pernah sebel sama mama, sama papa, sama teman-teman. Kalau Tante sih juga pernah Kak Grace sebel sama orang ya. Tapi Kak Grace kalau sebel sama orang terus gimana Kak Grace? Kalau Kak Grace sih milih mengampuni Tante, karena kalau Kak Grace tidak mengampuni, ntar Kak Grace nggak happy, Kak Grace cemberut terus. Iya adik-adik seperti Kak Grace ya. Kalau adik-adik sebel sama orang, disakiti sama orang, adik-adik harus mengampuni. Dan biar wajah kita nggak cemberut terus ya Kak Grace ya. Ntar kita happy terus Dan ya Tante. biar kita happy. Jadi sekarang Kak Grace akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan lagu KASIH. Tante Lina, minggu lalu kita mendengar kisah Yusuf waktu di penjara kan? Iya. Akhirnya Yusuf itu bisa menjadi banyak berkat Tante buat banyak orang. Lalu setelah itu kisahnya bagaimana Tante? Ya, adik-adik pasti ingat cerita minggu yang lalu ya Kak Grace ya? Iya pasti. Tapi mereka pasti pengen banget dengarkan kelanjutannya Kak Grace. Soalnya untuk cerita minggu ini ceritanya tentang
waktu Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya Kak Grace. Dia mengampuni nggak ya Kak Grace ya? Pastinya mengampuni lah Tante. Harusnya mengampuni ya Iya. Kak Grace ya, soalnya dia menuruti perintah Tuhan Yesus. Yuk saya ajak adik-adik semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian, mengasihi, mengampuni, dan melayani. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, dan pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, Kau berikan kami konsentrasi Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya adik-adik, pada saat ini kita semua walaupun masih harus online, tidak bisa ibadah tatap muka, ya mungkin kangen dengan Tante Wiwin, Tante Endang, Tante Lina, dan juga Tante Grace, dan juga masih banyak ya guru-guru sekolah minggu yang mungkin saat ini adik-adik masih kangen ya, karena sudah lama tidak jumpa. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Yusuf disertai oleh Tuhan selama di penjara. Sampai akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik mau toh jadi saluran berkat bagi banyak orang seperti Yusuf? Bagaimana caranya adik-adik? Kita akan mendengarkan cerita bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan yang sangat luar biasa untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan saat ini Tante Wiwin akan cerita adik-adik yang diambil dari Kejadian 42 sampai 45. Adik-adik bisa membacanya Alkitab di rumah masing-masing. Nah, adik-adik bagaimana hari ini kita bisa melihat Yusuf
setelah menjadi salah satu penguasa yang luar biasa dipakai Allah di tanah Mesir dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudaranya. Adik-adik, tentu kita tahu semuanya bagaimana Yusuf pada saat itu dijual oleh saudara-saudaranya. Dan saat ini adik-adik, Yusuf harus bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah memasukkan ke dalam sumur, bahkan menjualnya. Nah, kita akan melihat adik-adik kisahnya melalui video yang akan kita lihat. Mari adik-adik kita simak video ini dan kita perhatikan video yang akan kita lihat. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi jawabnya, "Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita." hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami,
Maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Adik-adik, bagaimana kita sudah melihat video tadi? Apakah Yusuf jengkel, marah, bahkan dendam kepada saudara-saudara yang saat itu? Tidak. Yusuf tidak marah. Yusuf mengampuni. Bahkan pada saat saudara-saudaranya membungkukkan badannya sampai ke tanah dan mau membeli gandum untuk makan karena di tanah Kanaan kekeringan, Yusuf mau mengampuni, mau memaafkan, dan tetap sayang kepada saudara-saudaranya. Bagaimana adik-adik supaya kita bisa memaafkan, mengampuni, bahkan sayang kepada yang sudah membuat kita jengkel, membuat kita merasa sakit hati, yaitu dengan mendoakan si A. Sebut ya adik-adik namanya yang sudah membuat kita sakit hati, ya. Misalnya adik-adik sudah dibuat jengkel, marah dengan si A. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk si A yang sudah membuat saya sakit hati, yang membuat saya jengkel, marah. Ampuni Tuhan dan berkati dia Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah mengampuni dia. Nah, gitu adik-adik ya, kita mau belajar untuk mendoakan orang yang sudah membuat kita sakit hati, yang sudah membuat kita kecewa, yang membuat kita marah. Ya, kita doakan, sebut namanya. Ya, nah, sedangkan yang kedua adik-adik, yaitu tidak membalas kejahatan. Ya, tidak membalas kejahatan. Yusuf pada saat saudara-saudaranya datang, Yusuf tidak membalas dengan memasukkan ke dalam penjara atau dengan mengusirnya. Aku tidak mau tahu kamu kelaparan. Tidak, tetapi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, Tante Wiwin akan membacakan dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 dan pasal 50 ayat 20 ya. Bagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Adik-adik bisa membacanya ya di rumah dan Tante Wiwin akan membacakannya. Kejadian pasal 45 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesah diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sekarang Tante lanjutkan pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya karena pikiran Yusuf sangat positif. Pikiran Yusuf tahu bahwa semuanya adalah rencana Allah. Nah, Yusuf mempunyai rasa syukur. Begitu pula adik-adik. Kalau adik-adik mau menjadi berkat, yaitu juga ada rasa syukur bahwa hal itu adalah rencana Allah. Sehingga apa ya saudara, Yusuf menjadi saluran berkat bagi banyak orang, khususnya saudara-saudaranya. Maka Yusuf tetap mau menerima saudara-saudara meski sudah disakiti, meski sudah dijual, meski sudah menjalani hukuman. Tetapi Yusuf mempunyai pikiran bahwa ini salah satu dari rencana Allah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar seperti Yusuf. Dia tetap mengasihi, mengampuni kepada saudara-saudaranya. Lalu bagaimanakah dengan adik-adik yang di rumah dan juga Tante Win? Apakah mau membenci atau mengampuni? Mari, kalau kita mau seperti Yusuf,
yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan saudara-saudara kita. Kita harus mau belajar seperti Yusuf, yaitu aku mau mengampuni. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama dengan Tante Wiwin ya, dari adik-adik yang di rumah dengan mengatakan aku mau mengampuni. Ya, bersama-sama ya saat ini ya. Hitungan yang ketiga adik-adik mengucapkan aku mau mengampuni ya. 1, 2, 3. Aku mau mengampuni. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada saat ini. Marilah kita belajar mau mengampuni kepada orang yang membuat kita sakit hati, jengkel, marah. Kita tetap mengasihi dia. Mari kita adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah online ini kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa. Mengajari kami untuk selalu mengasihi, mengampuni kepada orang yang telah membuat jengkel, sakit hati, marah. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami tetap mengasihi dan mengampuni. Bapa di surga, kami mau seperti Yusuf yang selalu mengampuni, dan juga kami mau Tuhan Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan kami sudah ibadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Tante Lina ingatkan kembali, adik-adik kan pernah dimintain untuk membuat celengan dari barang-barang bekas, boleh dari kaleng, boleh dari botol minuman. Nah, adik-adik pasti sudah menyisihkan uang jajannya ya Kak Grace ya, untuk dimasukkan ke dalam celengan, dan tentunya adik-adik pasti tidak lupa untuk menyisihkan sebagian uang jajannya untuk dimasukkan ke dalam celengan. Nah, adik-adik ada yang sudah titip ke papa mama belum untuk dibawa ke gereja? Nah, kalau adik-adik belum menitipkan ke papa mama, adik-adik bisa menitipkan ke papa mama pada minggu besok pada saat mama papa ke gereja. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, pakai sabun sebelum menyentuh wajah, dan jangan lupa ya selalu jaga jarak. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.